paling kalau diledekin gitu. Baca buku mulu, katanya menjadi apa sih lu? Saya itu sebenarnya baca buku bukan dengan alasan saya itu ingin apa gitu ya. Saya hanya berpikir anak saya bertanya itu saya mampu menjawab. Itu benar. Kalau anak saya bertanya, saya ya kalau saya nggak mampu jawab, sedih. Benar seperti itu. Kalau anak saya tanya, saya benar-benar sedih. Kalau saya nggak mampu. Seperti cahaya, ilmu menerangi hidupku dan kehidupan orang-orang di sekitarku. Ya, walau hanya terpisah puluhan kilometer dari ibu kota negeri, kampungku Dusunawit, Desa Kertarahayu, Kabupaten Bekasi bisa dibilang tertinggal. Listrik misalnya, jadi barang mewah bagi warga yang kebanyakan menggantungkan hidup sebagai buruh tani. Kondisi yang memicuku untuk bangkit. Meski tak tamat sekolah dasar, kini kukelola sebuah usaha pertanian kolektif serta koperasi simpan pinjam untuk warga dusunku. Semua berkat kemauan kerasku untuk terus belajar dan belajar. Samudra ilmu memang bukan hanya milik mereka yang duduk di bangku sekolah. Ilmu hadir dimanapun, bahkan di tengah tandusnya alam raya seperti di desaku ini. Nah, nama saya Mimikana. Latar belakang saya seorang gadis dusun yang menikah di usia 16 tahun ya. Nah, pendidikan saya itu cuma kelas 2 SD. Ketika berhenti sekolah saya tidak bisa membaca, juga menulis nggak bisa, belum gitu. Tapi karena ada kemauan belajar ya alhamdulillah saya belajar. Terus juga ini belajar membaca, belajar nulis, belajar menghitung, akhirnya bisa gitu. Nah, terus saya memang hobi membaca dari kecil itu ya. Setiap ada buku yang nganggur gitu ada bacanya. Yang paling kesel buat saya itu buku bacaan bahasa Inggris karena saya nggak ada yang bisa. Jadi kalau saya belajar membaca, itu saya jadi bisa melihat bahwa ini gitu, saya itu masih punya kemampuan untuk hal-hal yang lebih positif gitu. Jadi pergi. Lah jadi. Kini usiaku menginjak 34 tahun. Tak terasa, 18 tahun sudah kuarungi hidup rumah tangga. Latihan, masih ngejongkeng aja. Alasan itu. Orang nggak boleh malas-malas, pergi terus. Nanti supaya hari sukses untuk belajar di masa depannya. Aku dikaruniai 3 orang putra. Nama asliku Mimikanam, bahkan tak banyak diingat orang. Di sini warga lebih mengenalku sebagai Mak Ma'ruf, diambil dari nama anak sulungku Ma'ruf yang kini sudah bekerja sebagai tukang las dan hidup mandiri di luar desa. Kemarin jadi kayak Arima pengen jadi apa ya? Arima pengen ngulah gawe. Irfan, putra keduaku, masih duduk di bangku SMP, sementara si bungsu masih sekolah dasar. Sayangnya anak bungsu, putraku ini yang paling manja denganku. Ia kerap menemani di sela aktivitas keseharianku. Belum pergi. Habis mengantar. Ayo, berandau hidupin. Aktivitas saya sehari-hari itu ini. Saya itu sebagai ibu rumah tangga ya, bangun itu dari subuh. Saya membersihkan rumah,
mengurus anak, kadang yang antar anak sekolah kayak gitu. Terus kalau musim tanam padi ya saya turun ke sawah tanam padi. Kalau musim gini ya kalau pagi itu saya kalau selesai ngerapiin rumah ya cari rumput buat sapi. Jam 5-an saya baru pulang, biasanya jam 5-an sore baru pulang, masak gitu. Masak kadang-kadang sambil masak itu enggak sambil ngajarin anak juga gitu. Hidup dari pendapatan suami yang hanya buruh serabutan memang jauh dari cukup. Itu pula yang membuatku tak mau berpangku tangan. Saya juga menjadi buruh tani dengan penghasilan yang sebenarnya sangat sedikit ya. Dari yang pemilik 5 kita satu itu bekerjanya itu luar biasa, beratnya luar biasa teh. Dari pertama kita mencabut menanam dengan tenaga manual kan ya, tenaga kita itu. Kalau ada hasilnya kita dapat, kalau nggak ada hasilnya ya kita nggak dapat apa-apa. Kalau diperhitungkan dengan uang sebenarnya buruh tani ini dari awal kita mencabut bibit itu ya sampai panen gitu, tenaga kita itu nggak terbayar dari harga padi yang kita dapat. Tak cuma imbalan yang jauh dari sepadan. Sebagai perempuan, aku merasa jerih payah kaumku dibedakan. Meski tanggung jawab dan beban kerja perempuan buruh tani tak bisa dianggap ringan. Paling dirupiahkan umpama ya sekarang kan laki-laki kan biasa dibayar 50.000 atau 40.000. Perempuan itu paling dibayar 30 atau 25.000. Ya Allah, sampai di mana? Sampai kapan gitu loh. Tenaga kaum saya itu dihargai gitu loh. Dari situ aku berpikir, bagaimana agar perempuan buruh tani di desaku mendapat upah yang setara dengan beban kerjanya. Impian yang baru terwujud 3 tahun belakangan. Berkat sawah garapan, bantuan sebuah yayasan sosial, aku berkesempatan mengelola sebuah pertanian kolektif khusus buruh tani perempuan. Berpuluh-puluh tahun. Tahun sudah aku mengelola pertanian kolektif khusus buruh tani perempuan di tanah kelahiranku, Dusun Nawit, Kertarahayu, Bekasi. Ku awali dari memberanikan diri terjun dalam kelompok pertanian kolektif buruh tani laki-laki yang berdiri atas dukungan sebuah yayasan sosial. Sedikit demi sedikit aku dibimbing merintis pertanian kolektif. Ide yang menarik minatku. Karena yang ku tahu, dengan bergabung dalam pertanian kolektif, tiap buruh tani mendapatkan upah yang adil. Nah kayak gini sumpama ya. Ya saya kan sumpama dapatnya tuh sekitar 1 kintal, 2 kintal umpama ya. Nah dicabut modal awalnya berapa gitu, umpama 1 jutaan lah umpama gitu ya modal. Nah sisanya itu sekitar setengah lah, 500-an gitu ya umpamanya nih 500-an gitu ya. Nah yang sisanya itu dana dapat 27,5 ya, terus dego 3,5, terus saya 3,5 kayak gitu. Nah sisanya dari persentase itu baru dibagi rata. Ini lahan kami kelompok kolektif yang kolektif perempuan ya. Ini waktu menanamnya itu menggunakan tenaga kuli laki-laki. Kalau pas ngurusnya nanti perempuan gitu. Gitu. Lahan ini ditanami kencur, yang itu yang di sebelah sana masih nganggur, yang di sebelah sana itu baru diluku doang tuh, belum karena garing yang nggak ada hujan yang nggak bisa ditanamin, sebenarnya tadinya ini mas waktu hutan ya itu belum kayak gini, belum dihabisi kayak gini tuh, ini tuh ditandurin
disawain gitu biasa, nggak kekurangan air. Yang seingat saya nggak pernah kekurangan air di sini. Sama kayak ini berarti kayak gitu. Jadi sekarang malah bisa ditanemin kencur kayak gini. Tak cuma usaha untuk bangkit secara ekonomi, upaya bersama ini juga lahir dari keprihatinan. Ya, semakin lama kampungku semakin menyempit, tergusur maraknya pembangunan properti. Saya juga sangat prihatin, makanya saya ini ya dengan orang-orang yang sekarang itu nyadar gitu loh. Berpuluh-puluh tahun kita menggarap lahan itu, ternyata tuh setelah pemiliknya ingin menguasai, kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau sudah dijual. Nah makanya saya minta ya kepada semua orang dia sadarlah, jangan mau menjual tanah itu sembarang gitu. Kita ini mikirin dong diri kita itu, buat anak-anak cucu kita mana kalau dijual terus gitu, kayak gitu. Rusak dong dusun kita kalau terus seperti ini gitu. Masih ada tuh kasihan tuh. Sekarangnya berapa? Kalau Caranya seminggu 20. kalau mau ngambil 10 minggu 21.000. Kalau 10 minggu. Emang berapa minggu kan? Kalau mintanya 20 minggu, setornya itu 5.000. Buat banyak orang, bisa jadi yang kami lakukan ini hanya kumpul-kumpul layaknya arisan ibu-ibu biasa. Padahal, usaha yang kugagas sejak 2 tahun terakhir ini sebenarnya bentuk paling sederhana dari sebuah koperasi simpan pinjam. Saya tahu koperasi itu sebenarnya nggak sengaja. Awalnya saya mungut buku yang nggak berharga gitu ya. Saya mungut. Nah ternyata di situ ada buku koperasi, ada catatan koperasi lah intinya, catatan koperasi. Ya kayaknya waktu itu bukunya buku SD deh, buku SD. Kan suka ada pelajaran koperasi tuh di buku SD. Nah terus ya kalau bisa seperti ini ya, gue kayak bikin bank gitu loh, kayak bank gitu. Gue mungkin bisa apa enggak ya, mimpi waktu itu sebenarnya mimpi, saya bilang mimpi. Nggak mungkin lah perempuan tak berpendidikan seperti aku gitu dihargai buat hal ini, bisa seperti ini gitu loh, kayak gitu. Boleh dibilang karena ekonomi yang sangat lemah, orang seperti saya itu bicara apapun walaupun pengetahuannya mungkin lebih dari yang lain itu boleh dibilang enggak ini gitu, enggak dihargai gitu loh. Walaupun saya ngomong ini apa juga ada di otak sampai kayak gitu kan, diledek kayak gitu. Otak mah lebar, modal yang kagak ada gitu kan, kayak gitu kan orang. Namun aku tak peduli. Tak lelah ku jemput satu persatu anggota koperasi. Assalamualaikum. Nah, kita kumpul yuk. Ya pertama sih kumpul dulu. Ya awalnya kumpul. Nah, terus diperkenalkan koperasi. Ya awalnya sih emang capek jelasin ya. Kalau yang mengerti sih alhamdulillah ya. Kalau uang koperasi itu kita kalau udah terkumpul banyak, umpamanya 125.000, yang 100 kita pinjemin, yang 25.000 itu buat kas, sering gitu. Nah nanti bunganya itu buat kita gitu, saya bilang gitu. Ya umpama berapa sih gitu ya, ditanya kayak gitu juga sih. Bapaknya capek jelasin. Ya yang lain itu terus selalu tanya, duit yang 1.000-an tuh buat apa sih Ruk? Yang suka ada yang tanya gitu. Masih aja ada yang kayak gitu loh. Masih ada yang bingung sama duit yang 1.000 itu. Itu teh upah lu nyatetin kayak gitu kan ya. Dan ada yang nabung gitu. Yang saya rasain pertama kan bunganya nggak banyak gitu, cuman 5%. Terus ya karena itu kan bisa diambil di teman-teman gitu, nggak mungkin sono sini gitu, jalan sono sini enggak kan, kita tiap membutuhkan pasti ada di teman gitu, ada di makhluk gitu, ya udah kita ambil. Jadi menurut saya itu lebih gampang gitu. Nih maksud kita ini nggak buntu di tengah jalannya, nggak putus gitu maksudnya. Ya alhamdulillah ya emang
kita udah tahu manfaatnya, nginjem gampangan gitu ya. Kan kita mah tahu deh susah minjem duit gocap teman Pak ini mah ya gitu. Nah, ke depan kalau duit koperasi ini gede, udah gede, itu bagaimana kalau kita rencanakan buat modal usaha bareng-bareng? Ya syukur deh gitu. Nah, setuju ya. Nah, di warung itu kita jaga bersama gitu. Nanti keputusan itu mimpi saya sebenarnya, mimpi saya dari dulu kayak gitu. Usahaku memang masih jauh dari sempurna. Namun aku percaya, langkah kecil kami hari ini lambat laun akan jadi penguat kaum tani dan warga dusunku di masa mendatang. Untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi. Aku pun selalu bersyukur. Dukungan keluarga selalu mengalir menemani langkahku. Memang semua pekerjaan itu pasti ada halangannya, walaupun ada rintangannya, walaupun sedikit gitu. Tapi kalau kita gigih, kalau kita ada kemauan, nggak mungkin nggak bisa maju. Walau pendidikan yang kukecap cuma pas-pasan, aku selalu percaya. Yang kurintis dan kujalani ini akan semakin menguatkan kami, warga Dusun Nawit, Bekasi. Di tengah keterbatasan, inilah upaya kami untuk bergerak bersama, untuk mandiri. Agar Ma'ri dan anak-anak lain di Nawit, Bekasi, tak harus kehilangan kampung halaman, hanya karena himpitan ekonomi.